Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke gerbangnya dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Katakan bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Angkat tanganmu, katakan sebab dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan segenap hatimu katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab dia baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, naikkan siap syukurmu, sebab dia baik, dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saat kita yang percaya bahwa dia Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Wow, saya yakin percaya kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita memasuki minggu yang keempat ini dengan tema menjadi rumah Tuhan. Kita percaya kita adalah menjadi jawaban bagi orang di sekeliling kita. Amin. Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, menjadi rumah doa, menjadi rumah-rumahnya Tuhan bagi setiap mereka yang memerlukan. Mari siap kita saudara yang mau lebih lagi menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan sekali lagi pujian hanya untuk bagi nama Tuhan lebih lagi. Berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang sungguh layak bertata, dipuji dan disembah. Haleluya. Come on. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Melukis cakrawala, merangkai jagat
katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Dengan imanmu, serukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Dengan segenap hatimu, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan segenap hatimu, baby our God. Musik memuji Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. kasih Tuhan. Ini siap kami Tuhan Yesus. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kita yang bernafas, setiap kami yang bernafas Tuhan, tak henti setiap nafas kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati siap kami Tuhan. Hanya untuk-Mu. Ini siap jiwa kami. Hanya bagi-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa
rencana-Mu yang indah. Ini hati kami. Kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Hanya untuk segenap jiwa kami Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti setiap langkahku, bukan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahku. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti. Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, bukan mengingatmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan katakan, Tuhan Kau Allahku, Come on. Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Jesus, haleluya. Omnipresence God.
Kami Tuhan, kami bawa Tuhan kepadamu Yesus. Sama-sama katakan. All my life I seeking your embrace. Holy Spirit, I need you. Touch and grace. Show me your unfailing love. And let me know you are here. Father, dwell in me. Fill me with your holy hand. Mend my heart. Make it clean. Let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hand. There I stand, worship you evermore. We worship you, Lord. Kami sembah Kau. Hidup kami Tuhan. Ini hati siap kami Yesus. Haleluya. Mari saudara, naikkan siap pujianmu. Naikkan siap sembahmu bagi nama Tuhan. Haleluya. Pakai hidup siap kami Tuhan. Pakai hati siap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji namamu Yesus. Haleluya. Bentuk siap kami Yesus, sesuai rencanamu Tuhan. Ini hidup kami. Yes Lord Jesus. Pulihkan hati siap kami Tuhan. Pakai kami menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan Yesus. Yang Kau bentuk Tuhan surut kehendak dan rencana-Mu Yesus lebih lagi Bapa. Murnikan hati siap kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Jangan biarkan ada hati kami yang bengkok Tuhan. Luruskan hati siap kami Tuhan. Ini hidup siap kami Tuhan. Jamah hati siap kami. Sucikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Father, dwell in me, fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hand. There I stay, worship you evermore. There I stay, there I stay, worship. There I stay,
there I stay, worship you. Jamah kami Tuhan, bentuk siap kami Yesus, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Begitupun Kau hadir dalam hati siap kami pagi hari ini. Engkau ubahkan, Kau terus bentuk Tuhan hati siap kami. Biarlah kami terus menjadi bejana-bejana. Menjadi rumah-rumahnya Tuhan. Yang terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan terus kami hidup kami menjadikan jawaban Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai siap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Haleluya, saya yakin percaya kita terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup siap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan ibadah online pagi hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati.
The church is the building we go to when we want to learn about God. Nope, this is a church. Those are people. Yep, in fact, it's you and me. You kinda lost me. The church isn't a building. The church is the people who have made Jesus the leader of their lives. And that's us. We don't go to church, we are the church. And we exist for the world. Oh, okay. I still don't get it. Let's look in the book of Acts. That's where the Bible talks about the very first church, the people who first believed in Jesus. They didn't have buildings to meet in, so they met where they could, usually in people's homes. So their church was a house? Nope, the church met in houses. Even then, the church was the people. And the apostles taught them many things about God. They did great and wonderful things with God's power. God did amazing things through everyone in the church. Through all the people? How? The people of early church put others first. They prayed together, they shared meals, they shared their time, they shared everything. Everything? Really? Are you sure? Sure, I'm sure. The Bible tells us that when one of them needed something, others shared what they had. They even sold things and used the money to help out. That's amazing. That's putting others first. The early church was really good at it. For instance, this one guy, Joseph, sold a field and brought the money to the people of the church to help those who needed it. Awesome. What made them do that? They all agreed. They all wanted to live like Jesus, and the apostles told them how Jesus put others first when he died on the cross and went up to heaven. The early church learned about Jesus and lived like him. So they put others first. I think I get it. Great, but you haven't heard the best part. When others saw how those first church people lived, it made them want to follow Jesus too. In fact, more people decided to follow Jesus every single day. Wow. God did do amazing things through the first church people. And God still does amazing things through his people when they live like Jesus and put others first. Right. Because we are the church. And we exist for the world. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online hari ini. Meskipun ibadah kita kali ini masih dalam online, tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan ibadah ini, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, bahkan terlebih lagi dalam keadaan penyertaan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Oke, minggu ini adalah minggu keempat di bulan April. Kita akan belajar perenungan firman yang diambil dari ayat penuntun kita, yaitu Efesus 2 ayat 21 sampai 22, yaitu dengan tema yang saya beri judul Menjadi Rumah Tuhan. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk baca dari Efesus 11. Saya akan bacakan supaya kita lebih ngerti lagi. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk baca dari Efesus 11 sampai nanti ayat 22. Judul perikopnya itu dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21 dan 22-nya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang di dalam surat Paulus jelaskan kepada jemaat di Efesus, yaitu tentang status baru dari jemaat Efesus saat itu. Dikatakan di ayat 19 ialah mereka bukan lagi orang asing dan pendatang. Kini mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Garis bawahi yaitu orang asing dan pendatang dan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi itulah status baru yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus saat itu. Nah, dari 4 istilah yang Paulus sebutkan tersebut adalah keadaan yang sangat kontras dengan keadaan jemaat Efesus waktu dahulu. Maksudnya apa? Saya ingin katakan, situ ingin jelaskan bahwa sebagai orang-orang non-Yahudi yaitu jemaat Efesus, mereka terpisah dari orang-orang Yahudi. Dalam arti kata mereka mengalami keterpisahan secara horizontal dan terpisah dari Allah, yaitu keterpisahan secara vertikal. Nah, mereka tidak termasuk kewargaan Israel, dikatakan di situ, sehingga tidak menikmati semua hak istimewa sebagai umat Allah. Dalam ayat 11 sampai 12 itu diterangkan. Lalu apa lagi? Ada tembok pemisah dan perseteruan antara mereka dengan orang-orang Yahudi. Jadi antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi ada tembok pemisah situ dikatakan di ayat 13 sampai 15. Lalu apa lagi? Oleh karena terpisahan tersebut dengan Allah, hidup mereka tidak memiliki pengharapan karena ada perseteruan dengan Allah. Nah, lalu melalui penebusan Kristus, keterpisahan tersebut dijemati dengan sempurna. Artinya tembok pemisah diruntuhkan, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi dipersatukan dalam satu tubuh setelah dibawa untuk menikmati pendamaian dengan Allah. Situ dikatakan di ayat 17 sampai 18. Dan di bagian akhir Paulus secara cepat menegaskan gambaran jemaat Efesus saat itu di ayat 19 tadi, bahwa mereka yang tadinya sebagai anggota rumah tangga secara individu menjadi rumah Allah yang dibangun di atas pengajaran para rasul dan nabi dengan Kristus sebagai kepalanya di ayat 20 sampai 22. Jadi jelas itu dikatakan bahwa Paulus menjelaskan dalam suratnya yaitu Efesus 2 ayat 11 sampai 22 menerangkan bahwa status jemaat Efesus waktu dahulu dan saat itu. Waktu Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat Efesus yang dahulu adalah hidup tanpa Allah, kini Allah justru berkenan berdiam di dalam mereka. Dahulu yang mereka hidup dalam dosa, dikuasai roh-roh jahat dan berbagai-bagai hawa nafsu, kini menjadi kediaman Allah yang kudus. Nah, yang saya mau terangkan di sini yaitu keadaan jemaat Efesus saat itu identik dengan keadaan kita saat ini. Jadi gambaran Paulus waktu dia menulis suratnya kepada jemaat Efesus menerangkan bahwa jemaat Efesus memiliki status yang baru di saat mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pun keadaan kita saat ini, yaitu keadaan siapa? Keadaan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita lewat karya penebusan Kristus di kayu salib, yaitu melalui kematian dan kuasa kebangkitannya, kita telah mengalami kemenangan. Kita telah mengalami kebebasan dari setiap ikatan-ikatan dosa. Yang dahulu kita hidup tanpa Allah, dikatakan. Kini kita justru Allah berkenan tinggal di dalam kita. Yang dulu kita harusnya mati karena dosa-dosa kita, tapi kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Yang dulu kita hidup dikuasai oleh roh-roh jahat, berbagai-bagai hawa nafsu yang membuat kita harusnya mati, tapi Allah rela berdiam diri di tempat kudusnya, yaitu siapa? Yaitu diri kita. Nah,
yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya terangkan sedikit yaitu sebenarnya apa sih bangunan bait Allah itu? Mengapa kita harus menjadi rumah Tuhan? Mengapa kita harus menjadi bait Allah? Atau mungkin kalau kita bahasakan sekarang, mengapa kita harus menjadi gerejanya? Nah, bangunan bait Allah bagi umat perjanjian lama atau bangsa Israel terbuat dari batu. Disusun dari batu, kita bicara tentang bangunan. Jadi waktu perjanjian lama ada 2 bangunan bait Allah, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo yang akhirnya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dan bangunan bait Allah yang kedua yaitu bangunan bait Allah yang dibangun oleh suku Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan mereka ke Babel, dan itu pun kembali dihancurkan. Dan sampai hari ini mereka masih menantikan untuk melakukan pembangunan bait Allah yang ketiga. Sampai saat ini, tapi memang belum terjadi, tapi nanti akan terjadi yang nanti akhirnya bangunan bait Allah ketiga itu akan dikuasai dan akan menjadi tempat untuk meninggikan antikristus. Itu ada pemberitaan tersendiri, nanti Bapak Ibu saudara biasa mengikuti tentang hal itu. Nah, sedangkan arti bait Allah dalam perjanjian baru yaitu bait Allah itu bersifat rohani yang terus bertumbuh sampai Tuhan datang kembali. Di 1 Korintus 3 ayat 16 situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Atau di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi jelas dari 2 ayat ini bahwa siapakah bait Allah itu? Yaitu kita sendiri, tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri adalah bait Allah itu sendiri. Rumah Tuhan itu sendiri, atau gerejanya sendiri. Jadi yang tadi kita telah bahas di atas bahwa dulu yang kita sebenarnya orang berdosa, tapi Tuhan, Allah atau Roh Kudus telah datang untuk diam di dalam tubuh kita. Sebagai apa? Sebagai bait Allah. Sebagai apa? Sebagai rumahnya sendiri. Sebagai apa? Sebagai gerejanya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah mengerti, kalau kita udah tahu status kita nih, status dalam arti kata status tubuh jasmani kita yaitu gerejanya Tuhan sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi saya mau katakan perilaku kehidupan kita. Apakah kita masih hidup terus seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan setelah kita mengenal status kita? Apalagi yang saya katakan bahwa kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Melalui karya salibnya kita telah dimenangkan. Melalui kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, Tuhan telah menebus kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Itu yang harus saya mau ajak Bapak Ibu sekalian mengerti. Saya mau katakan ada 3 fakta yang harus kita sadari. Bahwa kita adalah sebagai bait Allah. Jadi ingin saya mau tekankan lagi bahwa kita semua orang-orang yang telah mengenal Kristus adalah bait Allah itu sendiri. Kita semua yang telah mengenal Kristus adalah gerejanya Tuhan sendiri. Dalam arti kata gereja bukan sebagai gedung gereja. Gedung gereja ada. Gedung gereja kita bicara sebagai sebuah organisasi. Nanti di bawah saya akan terangkan lagi. Tapi gereja secara rohani yaitu apa? Ya tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan rencanakan dan inginkan atas gerejanya. Nah sini katakan ada 3 fakta yang harus kita sadari bahwa kita adalah gereja Tuhan, bahwa kita adalah sebagai bait Allah, bahwa kita adalah sebagai rumah Tuhan. Fakta yang pertama ingin saya sebutkan, menjadi bait Allah bukan sekedar sebuah kedudukan yang mulia, tapi juga sangat terkait dengan tanggung jawab moral yang besar. Nah jadi status bait Allah itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Jadi bukan hanya status, wah saya adalah bait Allah Tuhan. Tapi kelakuan saya ya tidak mencerminkan. Nah itu yang ingin saya katakan, inilah 3 faktanya yang ingin kita belajar. Bahwa menjadi bait Allah bukan sekedar sebuah kedudukan yang mulia.
tetapi juga sangat terkait dengan tanggung jawab moral yang besar. Maksudnya apa? Nah, sebagai bait Allah kita sangat dituntut untuk menjaga kekudusan hidup kita sehari-hari. Sebab Sang Kudus itu tak mungkin bersemayam dalam ketidakkudusan. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Dalam arti kata, apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Saya katakan bisa. Sehebat apapun kita, ya kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa ya? Karena kita masih tinggal dalam tubuh daging yang fana ini. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kita dituntut untuk menjaga kekudusan setiap hari. Tapi di satu sisi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, berarti apa harus kita lakukan? Nah, saya ingin katakan bahwa di saat kita menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Otomatis Roh Allah sudah berdiam diri dalam diri kita. Nah, antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nah kita sedang bicara dengan Roh Kudus, yaitu pribadi yang ketiga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin tahu tentang ketritunggalan, Bapak Ibu sekalian bisa dengar khotbah Gembala Penatua kami di awal bulan April. Nah, itu di situ disinggung tentang ketritunggalan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa putar kembali mungkin di awal khotbah di bulan April ini tentang ketritunggalan. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga yang berdiam diri di dalam tubuh kita, yang menjadi penolong, pengingat maupun penghibur fungsinya. Nah, kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, sebenarnya Roh Kudus tuh masih ada, tetap ada. Tapi Roh Kudus itu dalam keadaan pasif. Nah, setelah kita kembali lagi, Roh Kudus akan aktif kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di 1 Yohanes 1 ayat 9 situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi di saat kita jatuh dalam dosa yang saya katakan, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Karena kita masih hidup dalam tubuh dan daging ini. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Sehingga Roh Kudus akan kembali aktif dalam diri kita. Nah, dalam arti kata, Roh Kudus didukakan di saat kita mengatakan bahwa kita rohani, di saat kita ada dalam kegiatan yang rohani. Tapi di saat kita keluar dari kegiatan rohani, kita menjadi rohana. Atau kita menjadi orang yang kudus di saat dalam kegiatan kerohanian, tapi di luar itu kita menjadi orang yang kudus. Nah, itu di saat itulah Roh Kudus didukakan. Jadi di saat kita jatuh dalam dosa, ya saya mau katakan 1 Yohanes 1 ayat 9 harus kita lakukan. Agar apa? Agar Roh Kudus kembali aktif lagi. Agar Roh Kudus kembali berfungsi kembali dalam tubuh kita yang sebagai bait Allah itu. Nah, tentunya bukan saja bicara soal ketidakkudusan itu bukan saja bicara tentang secara biologis saja. Tapi apa? Tapi dosa berpaling dari Allah kepada berhala yang lain. Dalam arti kata, kita menjadi orang yang murtad. Kita tidak mengakui Kristus lagi dalam kehidupan kita. Nah, dalam Markus 3 ayat 29 itu dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni apa? Yaitu di saat kita menghujat Roh Kudus. Dalam konteks di situ dikatakan bahwa Tuhan waktu itu Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Jadi menghujat Roh Kudus itu dalam arti kata menyangkal Kristus, menyangkal Yesus. Jadi di saat akhir hidup kita menyangkal Kristus, menyangkal Yesus dalam kehidupan kita, menjadi orang yang murtad, disitulah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi jangan sampai kita tuh menghujat Roh Kudus. Jadi kekudusan itu bukan bicara hanya secara biologis saja, tapi berpaling dari Allah kepada berhala atau kepada ilah lain. Itu jangan sampai kita lakukan. Nah, tapi di Galatia 6 ayat 7 situ ada dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan kita berpikiran bahwa waktu gue melakukan dosa, gue minta ampun, diampuni. Waktu saya melakukan dosa, saya tinggal minta ampun lagi, Tuhan pasti ngampunin.
Nah jadi apa ya disebutnya? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Ya Allah nggak bisa dipermainkan seperti itu. Nah makanya kita harus menjadi orang-orang yang peka akan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus pasti akan menegur kita. Roh Kudus pasti akan melakukan disebutnya apa ya? Intervensi terhadap diri kita. Supaya apa? Supaya kita bukan menjadi orang yang seperti itu. Nah sini dikatakan bahwa teguran dari Roh Kudus tuh ada 3 tingkatan. Kalau misalnya ada orang yang kerja disebutnya ada SP1, SP2, SP3. Nah ada tingkatan teguran dari Roh Kudus. Yang pertama apa yang akan dilakukan Roh Kudus? Teguran yang pertama, Roh Kudus akan menasihati, akan menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi teguran yang paling ringan dari Roh Kudus itu apa? Menasihati kita, menginsafkan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang peka akan suara Roh Kudus. Dan terkadang suara hati kita itu adalah mungkin sebagian dari suara Tuhan. Tapi suara hati bukan mutlak suara Tuhan, saya ingin katakan. Suara hati bisa sebagian dari suara Tuhan. Tapi suara hati bukan mutlak suara Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit, wah ini suara hati kayaknya suara Tuhan nih. Apalagi keinginan yang timbul dari suara hati itu keinginan yang menguntungkan buat diri kita sendiri. Dengan merugikan orang lain, yaitu jelas-jelas bukan suara Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengartikan bahwa suara hati kita itu 100% suara Tuhan, ya enggak selalu. Harus dikonfirmasi, gitu kan. Nah, teguran yang kedua apa? Roh Kudus akan menegur dan menghajar. Nah, ini tingkatan yang lebih naik lagi. SP2 disebutnya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi ada teguran yang kedua yang lebih tingkatannya lebih naik lagi. Dia akan menegur dan menghajar. Dalam arti kata mungkin ada orang yang mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Ada mungkin orang yang tadinya hidup dalam kemewahan, dihajar Tuhan sampai dia hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang memang benar-benar bangkrut. Nah itu kita harus ngerti. Kalau memang kita orang yang udah lahir baru, kalau memang kita adalah orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus, kita harus mengerti teguran-teguran itu. Segeralah bertobat. Jangan ulangi lagi kembali dosa-dosa yang udah kita lakukan itu. Dan sampai yang terakhir, Roh Kudus akan teguran yang ketiga itu Roh Kudus akan membinasakan. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Tuhan masih benar-benar sayang pada umatnya. Sampai teguran yang ketiga itu yaitu membinasakan, Tuhan akan membinasakan tubuhnya, tapi roh dan jiwanya masih tetap diselamatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian baca tentang kisah Ananias dan Safira, itu Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam surat ayat-ayatnya. Jadi Tuhan masih sayang, Tuhan hanya membinasakan tubuhnya. Daripada dia masuk neraka, kan ada ayatnya juga kalau misalnya memang tangan kita berbuat dosa, ya pancung aja tangan kanan kita. Lebih baik kita masuk ke surga dengan satu tangan daripada seluruh anggota tubuh kita, badan kita masuk ke surga. Nah jadi Tuhan sangat sayang sama kita, Roh Kudus akan membinasakan itu, membinasakan tubuh kita. Tapi roh dan jiwa kita masih Tuhan tetap selamatkan. Jadi dalam arti kata, menjadi bait Allah itu bukan sebuah kedudukan yang mulia, tapi harus apa? Disertai dengan tanggung jawab yang besar. Menjaga kekudusan bukan hanya yang tadi saya bilang, bicara bukan dalam arti kata biologis saja, tapi ketaatan kita kepada Tuhan itu harus tetap terpelihara. Menjaga kekudusan kita itu menjaga ketaatan kita kepada Tuhan. Nah jadi dalam arti kata janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Yang tadi saya bilang gitu kan. Kita kudus dalam keadaan kegiatan kerohanian, tapi kita menjadi orang yang kudus di saat kita keluar dari kegiatan kerohanian. Jangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu fakta yang kedua. Saya ingin katakan bahwa sebagai bait Allah, kita juga dituntut mengekspresikan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu kita sebagai bait Allah, kita dituntut untuk mengekspresikan Allah dalam kehidupan kita. Artinya apa? Saya mau ilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian suka melihat etalase toko.
Di dalam etalase toko itu kan suka ada apa ya namanya kayak patung, manekin nih namanya sebutnya, memperlihatkan baju atau misalnya produk-produk apa. Nah, jadi kita bisa melihat isi etalase itu. Nah sama, kita sebagai bait Allah itu harus dituntut untuk mengekspresikan kehidupan kita. Artinya apa? Bagaimana orang-orang bisa melihat bahwa Allah Roh Kudus benar-benar ada di baitnya atau manusia atau gerejanya, kalau yang diekspresikan justru bertentangan dengan keinginan Tuhan. Aneh kan? Jadi kita disebut murid Kristus, tapi yang kita tunjukkan tidak mencerminkan murid Kristus. Nah, jadi apa yang harus kita cerminkan? Yaitu karakter Kristus. Buah roh yang kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi apa yang kita ekspresikannya itu buah roh. Buah roh itu ada cuma satu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin terangkan bahwa buah roh itu cuma satu. Jadi bukan berarti ada 9 ini buah-buah roh, enggak. Buah roh itu satu, tapi rasanya yang ada 9. Jadi setiap orang tuh harus memakan buah roh ini nih satu buah itu. Tapi 9 rasa itu tuh kita harus ekspresikan. Jadi jangan bilang, saya orang yang sukacita, tapi dalam penguasaan diri saya nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu. Saya katakan setiap orang memiliki buah roh dalam kehidupannya. Tapi mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Jadi jangan bilang, saya rasanya cuma ada rasa 8 aja. Yang satu rasa saya nggak mau. Ya nggak bisa kalau begitu. Buah roh beda dengan karunia roh. Kalau buah roh itu semua ada dalam diri kita. 9 rasa itu ada. Gitu kan, ya seperti permainan nano gitu kan, kalau kita makan semua rasa ada katanya gitu kan, tapi nggak tahu saya pun rasa apa gitu kan. Nah buah roh itu tuh 9 rasa itu harus ada dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa menolak, 2 rasa saya nggak mau, 6 rasa, 7 rasa aja yang ingin saya ekspresikan, ya nggak bisa. Tapi yang saya bilang kadarnya yang berbeda-beda. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti bisa mengekspresikan buah roh ini. Ya kalau memang kita tidak mengandalkan Roh Kudus, ya memang pasti sulit. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, buah roh ini bisa pasti kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Yang menandakan apa? Menandakan bahwa kita ini loh bait Allahnya Tuhan. Kita ini loh sebagai muridnya Kristus. Mengekspresikan karakter Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti itu kita menggambarkan fisik kita secara Tuhan Yesus yang mungkin berambut gondrong atau bagaimana, ya bukan. Tapi karakter Kristus yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita kerjakan kalau gitu sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allahnya Tuhan? Yang pertama, saya katakan bahwa kita harus melakukan koinonia, artinya persekutuan atau ibadah. Nah, jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah Tuhan meninggalkan persekutuan atau ibadah. Gitu kan? Apalagi setelah kita misalnya hidup dalam ibadah, hidup dalam persekutuan, kita harus maturia, artinya bersaksi. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai murid Kristus kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang akan menjadi kepanjangan terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Apapun keadaan kita. Mungkin banyak dikatakan, gimana saya menjadi saksi Kristus ya. Kehidupan saya udah penuh dengan masalah. Gitu kan? Kehidupan saya udah bergelimbangkan dengan penderitaan, gimana saya menjadi saksi Kristus? Saya mau katakan, status kita adalah saksi Kristus. Apapun hal-hal yang kita alami, kita harus menjadi saksi Kristus. Yaitu kita harus maturia ini. Selanjutnya apa? Diakonia. Nah, bersaksi itu, diakonia ada pelayanan. Jadi bersaksi itu mungkin bukan dengan kita berkata-kata saja. Tapi harus dibarengi dengan kegiatan, hal-hal yang nyata yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Pelayanan. Kita harus melayani. Jadi dikatakan sekecil apapun pelayanan kita dalam misalnya gereja kita harus lakukan. Dan pelayanan ini bukan bicara hanya jabatan aja, tapi bicara tentang nilainya, tentang fungsinya. Buat apa kita melayani Tuhan dengan memegang jabatan yang mungkin yang tinggi di dalam sebuah pelayanan, sebagai ketua komsel, sebagai ketua oikos. Tapi fungsinya nggak berfungsi secara baik. Nah itu
Bukan dilihat dari seperti itu pelayanan. Bukan dilihat dari jabatan apa yang Anda terima, tapi fungsi apa yang Anda kerjakan dalam pelayanan. Itu yang terpenting. Nah, dia ada 3 yang harus gereja lakukan, koinonia, maturia, dan diakonia. Nah, selanjutnya fakta yang ketiga apa? Menyadari posisi kita sebagai batu yang hidup dalam bangunan rohani yang universal. Artinya apa? Kita perlu mengetahui bahwa gereja disebut sebagai tubuh Kristus, yang adalah kita sendiri sebagai gereja. Selain dari bangunan gereja itu sendiri. Nah, gereja yang adalah kita mempunyai peran yang sangat penting. Karena memiliki 2 macam arti, yaitu secara universal maupun secara arti lokal. Di mana gereja yang universal dipandang sebagai gereja yang terdiri atas semua orang yang dilahirkan dari Roh Allah. Dan oleh Roh yang sama telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus dan berfungsi menurut karunia Roh, kehendak Roh, rencana Roh, kekuatan Roh, dan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, sedangkan gereja lokal yaitu gereja sebagai orang percaya yang berkumpul di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal? Bapak Ibu suka bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Nanti bisa baca di situ tentang kita sebagai tubuh Kristus ini. Nah, jadi perlu kita tertanam dalam gereja lokal. Meskipun kita bilang saya adalah bait Allah. Allah ada dalam diri saya. Tapi kenapa saya tertanam dalam gereja lokal? Ya karena memang dalam gereja lokal itu kita ada persekutuan. Bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi di dalam persekutuan dengan orang-orang seiman kita. Nah, kenapa? Artinya kita harus tertanam dari gereja lokal. Itu kan? Nah, jadi saya kembali ulangi di kesimpulan dari perenungan firman kita hari ini bahwa yang terpenting kita sadar bahwa kitalah bait Allah, bahwa kitalah gereja Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yang terpenting yaitu kita harus hidup tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan bertumbuh di atas Dia. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana Engkau telah memberikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar Tuhan apa yang hamba sampaikan Tuhan bisa menjadi benih yang bisa tertanam Tuhan dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah ini ya Bapa. Mereka bisa menerima benih itu Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Mereka bisa menerima benih itu Tuhan dengan hati yang gembira ya Bapa. Sehingga apapun Tuhan yang Kau tabur Tuhan bisa tertanam dalam hati mereka, bisa berakar dalam kehidupan mereka Bapak, bahkan bisa berbuah dan buah-Mu itu tetap dalam kehidupan setiap mereka masing-masing yang menyaksikan tayangan ibadah ini ya Bapak. Terus Tuhan pimpin kami ya Bapak. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau telah bersama-sama dengan kami Bapak, bahwa status kami ya Tuhan adalah bait Allah-Mu, gereja-Mu Tuhan, yang akan terus bekerja Tuhan dalam bersama dengan tubuh Kristus ya Bapak. Di mana kami akan saling melengkapi Tuhan di dalam gereja lokal kami ya Bapak. Dalam persekutuan yang terus diikat satu dengan yang lainnya ya Bapak. Sehingga kami Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi Bapak, lebih luar biasa lagi ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan setiap kami semua Bapak. Roh Kudus yang membuat kami bisa melakukan setiap hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan kami sebagai manusia secara tubuh jasmani kami yang terbatas ini Bapak. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, kami akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga terus Tuhan pekerjaan-pekerjaan Engkau akan semakin diperluas Tuhan. Oleh setiap kami Tuhan sebagai gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan hamba percaya Tuhan kalau hamba-Mu telah selesai Tuhan. Sampai di sini Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi biar Roh Kudus akan terus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa pada setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk pelayanan gereja Oikos Bogor.
saudara dapat melihat tayangan yang muncul di bawah ini. Mari sama-sama saya undang untuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia Tuhan untuk hidup siap kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami memberikan siap persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami pakai semua ini untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami berikan dengan penuh dengan hati yang sukacita dan penuh dengan hati yang tulus hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari siap kita Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk memberi persembahan kali ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita terus memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan biar berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan juga tadi firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yuardi dengan tema yang luar biasa menjadi rumah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi remah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa biar rencana dan kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dan biarlah penyertaan Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini dalam ibadah kami melihat Tuhan terus melakukan perkara-perkara besar bagi kami semua. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami, dan Kau Tuhan yang telah memberkati kami, bahkan mencurahkan berkat-berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya segenap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dalam kehidupan kami, biar kami mau terus percaya bahwa Tuhan memimpin kami dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, dan juga bisnis kami Tuhan, studi kami, bahkan kuliah kami, bahkan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu selalu menyertai kami Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat di dalam nama Tuhan Yesus, Aku akan membuatnya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati bangsa ini Tuhan. Indonesia akan lebih maju lagi Tuhan. Indonesia akan lebih diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Biar kemuliaan-Mu atas bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia sungguh Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga untuk kota di mana tempat kami tinggal, Tuhan juga memberkatinya dengan berlimpah-limpah, sehingga kami bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan untuk memberkati banyak orang Tuhan, dan memuridkan lebih banyak orang lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan terus menolong kita serta mengingatkan kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan, dan kita mau terus setia di dalamnya, karena Roh Kudus terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, suruhkan sama-sama amin, haleluya. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikuti terus ibadah bersama Gereja Ekos Bogor. Dan biarlah setiap minggunya Bapak Ibu bisa mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan dan memerdekakan setiap kita, dan membawa rohani kita makin dewasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati.